Halo semuanya, balik lagi di Up Review ID bersama gue Giar. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas sebuah laptop gaming dari Victus by HP, yaitu Victus by HP 16 dengan serinya itu E0094AX. Perlu gue kasih tahu dulu kalau Victus by HP 16 yang akan gue bahas ini merupakan unit review aja yang gak dijual secara resmi di pasar Indonesia. Kalau untuk seri resmi di Indonesia yang mendekati ini adalah Victus by HP 16 dengan seriesnya itu E0084AX atau E0088AX. Letak perbedaan keduanya itu ada di GPU dan kapasitas dari SSD-nya. Untuk unit review ini menggunakan GPU Nvidia GeForce RTX 3050 serta kapasitas SSD 1TB. Sementara untuk unit resmi yang dijual di pasaran udah menggunakan GPU Nvidia GeForce RTX 3060, namun kapasitas SSD-nya berkurang jadi 512GB. Versi resmi tersebut bisa kalian dapetin dengan harga 19 jutaan di marketplace favorit kalian. Udah termasuk sama Windows 10 dan Microsoft Office Home and Student 2019. Sebelum lanjut, gue mau kasih tahu ke kalian kalau channel ini ngebahas tech, review, gadget, dan segala bentuk konten yang berkaitan dengan teknologi. Jadi kalau kalian tertarik, jangan lupa buat subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi kalau misalnya channel ini ada video baru. Dari segi desain, gue suka banget sama laptop ini. Desainnya terbilang cukup simple, elegan, dan gak terlalu menunjukkan kalau ini adalah laptop gaming. Di bagian belakang terdapat logo V, stands for Victus, dengan finishing yang mengkilap. Di bagian engsel bawahnya terdapat tulisan Victus, kemudian di samping kanannya itu ada tulisan 016 yang berarti Victus by HP 16 atau 16. Karena ini adalah laptop gaming dengan layar 16 inci, bodinya lumayan besar dan jadi lumayan berat juga. Bobot laptop ini ada di sekitar 2,46 kg dan untuk ketebalannya sendiri itu di 2,35 cm. Charger yang kita dapat juga termasuknya cukup besar dan berat juga. Kalau di total sama charger buat dimasukin ke dalam tas mungkin bisa sampai hampir 3 kg. Dan kayaknya karena bobot yang cukup berat itu bikin laptop ini gampang dibuka pakai satu tangan aja. Victus by HP 16 ini memiliki layout keyboard lengkap sama numpad di bagian kanan. Jadi buat kalian yang membutuhkan numpad buat ketik-ketik angka dengan cepet, laptop ini ada. Untuk tombol powernya dia juga menyatu sama keyboard dan letaknya ada di bagian yang menurut gua aman sih. Jadi nggak rawan buat kepencet gitu. Keyboardnya punya travel distance yang cukup dalam dan enak buat dipakai ngetik-ngetik. Ukuran keycaps dan jarak antar key juga sesuai buat gua pribadi. Untuk arrow key emang punya ukuran yang lebih kecil tapi masih tetap enak-enak aja buat dipakai. Terus dia juga udah ada backlit berwarna putih dengan satu tingkat kecerahan aja. Jadi ya cuma bisa on atau off aja. Buat touchpadnya di sini cukup besar melebihi tombol spasi tapi malah jadi enak buat dipakai dan udah mendukung Windows Precision Driver juga. Ketika kita klik pun feel-nya tetap soft. Untuk speaker laptop ini menggunakan dual speaker dari Bang & Olufsen yang terletak di sisi bawah kanan kiri dari laptopnya. Kualitasnya sendiri menurut gua udah lebih dari cukup kalau buat penggunaan nonton film atau dengerin musik. Victus by HP 16 ini memiliki layar berukuran 16 inci Full HD dengan panel IPS dan refresh rate yang tinggi di 144Hz. Bezel kanan kirinya cukup tipis, namun untuk bezel bawahnya masih tergolong tebal dan terdapat logo Victus juga di situ. Untuk bezel bagian atas nggak setipis kanan kiri dikarenakan terdapat sebuah webcam 720p yang kualitasnya oke-oke aja sih kalau buat kebutuhan virtual meeting. Untuk brightness maksimum laptop ini ada di 300 nits yang terbilang udah oke untuk kebutuhan multimedia, kerja ataupun gaming, dan juga penggunaan di luar ruangan. Klaim dari HP sendiri, layar laptop ini memiliki response time 7 ms dan udah 100% sRGB. Layarnya ini anti glare juga, jadi aman banget ketika terkena pantulan-pantulan cahaya. Yang gua agak kurang suka dari layarnya ini dia cukup wobble ya, jadi kalau digoyang-goyang itu kerasa banget goyangannya. Untuk spesifikasi Victus by HP 16 yang unit review ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5800H dengan 8 core dan 16 thread dengan maksimum boost clock di 4,4 GHz dan TDP 45W. RAM 16GB DDR4 3200 MHz dual channel,
PCIe NVMe SSD dengan kapasitas 1 TB, dan GPU Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6. Untuk RAM-nya, laptop ini memiliki 2 slot yang bisa kalian upgrade lagi sampai maksimum 32GB. Kemudian terdapat juga 1 slot SSD NVMe yang masih kosong dan bisa kalian isi kalau misalnya kalian mau tambahin storage dari laptop ini. Untuk urusan port dan konektivitas, di sisi kiri laptop terdapat sebuah port adaptor RJ45, HDMI 2.1, USB Type-A 3.0, USB-C 3.0 yang mendukung DisplayPort dan Power Delivery. Kemudian ada jack audio 3,5 mm dan terakhir ada 1 buah slot SD card. Sementara di sebelah kanan hanya terdapat 2 buah port USB 3.0. Sekarang mari kita bahas benchmark dan juga performa dari laptop ini. Untuk benchmark atau tes performa, gue selalu colok charger ya, yang mana power mode-nya itu akan otomatis berubah ke best performance. Hasil pengujian gue menggunakan Crystal Diskmark 8. SSD laptop ini punya kecepatan baca di 1788 MB per second dan tulis 1783 MB per second. Not bad, tapi bukan yang tercepat saat ini. Pengujian menggunakan Cinebench R15 Ryzen 7 5800H ini mendapatkan skor 205 untuk single core dan 1660 untuk multicore-nya. Konsistensinya juga bagus, dari 5 percobaan benchmark, skornya itu nggak beda-beda terlalu jauh. Gue juga sempat coba untuk render video dengan preset high quality 1080p berdurasi 7 menit 45 detik di Adobe Premiere Pro 2022. Dengan beberapa efek dan color grading itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1 menit 14 detik aja. Bener-bener cepet sih. Lanjut ke gaming, game pertama yang gue coba adalah Genshin Impact. Setting grafis yang didapat adalah 1080p high rata kanan, dapat stabil di 60 fps. Terkadang kalau banyak animasi dan efek itu juga nggak jarang drop ke 50an fps, tapi masih tetap playable. Game kedua ada Valorant 1080p high, dengan phasing off kita bakalan dapat fps 250an ke atas. Kalau phasing kita nyalain bakal stabil di 144 fps. Untuk gamer-gamer kompetitif, main Valorant di layar 144Hz ini mungkin akan menjadi sebuah kenikmatan tersendiri. Selanjutnya gue coba main game FIFA 21 dengan setting grafis 1080p Ultra, MSA optionsnya 2 kali, dan untuk frame rate-nya gue lock di 60 fps. Ketika masih di menu, fps yang didapat itu ada di sekitar 60-70 fps, begitupun ketika cutscenes. Tapi pas sudah real gameplay, fps-nya itu rata-rata dapat di 100an ke atas. Paling tingginya bisa sampai 144 fps dan paling rendah itu sekitar 100an fps. Satu hal yang gue notice ketika dipakai main game atau dipakai untuk aktivitas berat kayak video editing dan gaming, suara fan dari laptop ini secara otomatis langsung kedengaran cukup kenceng. Kemudian di area bagian atas keyboard itu lumayan berasa hangat. Untuk skenario pemakaian ringan kayak misalnya buat kebutuhan Office dan YouTube, baterai dari laptop ini bisa bertahan sekitar 6 jam. Kalau klaim dari HP-nya sih buat video playback, baterainya ini bisa bertahan sampai 11 jam ya. Selama semingguan lebih pakai laptop ini, gue merasa nyaman-nyaman aja, mulai dari buat kerjaan tugas kuliah, nonton film, main game, atau lakuin aktivitas lain, semuanya berjalan mulus. Gue juga sempat coba ngedit video 1080p dan playback full itu smooth-smooth aja. Untuk warna udah oke, tapi kalau mau lebih akurat lagi bisa colok aja ke monitor yang emang khusus untuk produktivitas. Kalau menurut gue pribadi, laptop ini bukanlah laptop yang cocok buat kebutuhan portabilitas, terutama karena adaptor chargernya yang super gede, kurang ringkas aja buat dibawa-bawa. Buat urusan utilitas, laptop Victus by HP ini dibekali sama software yang sama yang ada di seri Omen by HP. Nama softwarenya adalah Omen Gaming Hub. Software ini udah langsung ada di dalam si laptop, dan bahkan di atas numpad pun kita juga bakal nemuin tombol yang khusus untuk ngebuka software ini. Jadi buat aksesnya itu gampang lah. Omen Gaming Hub ini punya tampilan utama yang cukup user friendly menurut gua. Ada beberapa menu utama yang langsung bisa kita lihat di sisi kiri seperti My Games, Oasis Live, Gallery, Optimizer, Coaching, dan Victus Laptop. Buat fitur-fitur yang lebih advance itu ada di menu Victus Laptop. Di sini terdapat fitur untuk Network Booster yang diklaim bisa mempercepat koneksi internet,
Kemudian di menu performance control kita bisa monitoring suhu CPU dan atur kecepatan fan dari laptop ini. Kesimpulannya, Victus by HP 16 ini adalah laptop dengan desain bagus dan buat gaming pun mulus. Untuk versi yang beredar di pasar Indonesia dengan RTX 3060-nya dan dibanderol dengan harga di bawah 20 juta, menurut gua laptop ini bisa jadi pilihan buat kalian nih yang lagi cari laptop gaming dengan desain yang gak gaming-gaming amat. Worth it buat dibeli. Apalagi GPU-nya udah RTX 3060, otomatis performanya mungkin akan sedikit di atas dari review gue ini. Oke, segitu dulu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.